Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan anak-anak yang terkasih, selamat pagi, salam sehat, semangat, dan sukacita selalu. Mari kita membuat tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dua murid yang dalam perjalanan ke Emmaus ditemui oleh Yesus yang bangkit segera kembali ke Yerusalem. Mereka menceritakan kepada saudara-saudaranya apa yang telah terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenali Yesus pada waktu Ia memecah-mecahkan roti. Sementara mereka bercakap-cakap tentang hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Mereka terkejut dan takut karena menyangka bahwa mereka melihat hantu. Akan tetapi, Yesus berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut? Dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hatimu? Lihatlah tangan dan kakiku. Aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah. Karena hantu kan tidak ada daging dan tulangnya, seperti yang kamu lihat ada padaku." Sambil berkata demikian, Ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Dan ketika mereka belum juga percaya karena girang dan masih heran, berkatalah Yesus kepada mereka, "Adakah padamu makanan di sini?" Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Ia mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Yesus berkata kepada mereka, "Inilah perkataan yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa, kitab Nabi-Nabi, dan kitab Mazmur." Lalu Yesus membuka pikiran mereka, sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, "Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi, dalam namanya, berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari, Bapak, Ibu, dan anak-anak yang terkasih, dari bacaan Injil yang baru kita baca dan renungkan, dapat kita ketahui bahwa pada saat Yesus menampakkan diri kepada para murid, mereka mengira Dia itu hantu. Injil mengungkapkan keraguan-raguan dan keterkejutan para murid saat melihat Yesus bangkit. Yesus pun mengubah keraguan dan ketakutan mereka dengan menunjukkan tubuhnya sendiri. Ia menunjukkan tangan dan kakinya serta lambungnya. Bahkan, Yesus kemudian makan sepotong ikan goreng. Perjumpaan itu sungguh layaknya perjumpaan antara sesama manusia yang hidup. Yesus berkata, "Lihatlah tangan dan kakiku. Aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah, karena hantu tidak ada daging dan tulangnya, seperti yang kamu lihat ada padaku." Saudara-saudari, Bapak, Ibu, dan anak-anak yang terkasih, ternyata para murid belum juga percaya. Kendati Yesus makan roti dan ikan di depan mereka,
Yesus pun memberi pencerahan kepada mereka mengenai siapa, apa yang tertulis di dalam kitab suci tentang dirinya. Ada dua hal yang perlu kita renungkan supaya kita percaya akan kebangkitan Yesus. Pertama, kita diingatkan kembali perihal kita bisa juga mengenal Yesus yang bangkit. Tampaknya Yesus juga menghendaki agar pengenalan akan Dia juga dialami para murid saat mereka berani meraba dan melihat luka dan penderitaan dalam diri orang-orang lain. Pengalaman akan Allah tidak akan sungguh lengkap jika kita menolak untuk meraba, menyentuh, dan melihat luka dan penderitaan sesama. Seperti contoh, dalam waktu dekat ini, kita mendengar bersama bahwa di NTT terjadi banjir bandang, di mana dalam musibah tersebut banyak korban, banyak penderitaan sesama kita, baik itu yang sakit, yang menderita, susah, sedih, maupun mereka yang meninggal dunia akibat bencana alam itu. Bagaimana hati kita melihat penderitaan mereka? Lalu yang kedua, kita diingatkan kembali perihal adanya hidup berkomunio atau hidup bersama. Yesus menampakkan diri kepada para murid di dalam persekutuan, di dalam kebersamaan. Kekuatan iman akan Yesus diperoleh ketika kita hadir dalam kebersamaan atau dalam persekutuan. Dan kita semua ditugaskan untuk menjadi saksi wafat dan kebangkitan Yesus, memberitakan pertobatan dan pengampunan dosa kepada semua orang. Menjadi pertanyaan refleksi bagi kita, apakah kita bersedia menjadi saksi Kristus di mana saja kita berada? Ya Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu atas rahmat hari baru ini, atas sabda hidup yang boleh kami dengar dan renungkan bersama. Sabdamu telah membuka iman dan pikiran kami yang sempit. Engkau tahu dan mengerti akan kelemahan dan keterbatasan kami. Berilah kami terang Roh Kudus-Mu, supaya kami mampu mengerti secara manusiawi akan kehendak-Mu. Bimbinglah langkah hidup kami, agar kami tidak membela diri karena kelemahan dan keterbatasan diri. Jadikanlah kami pribadi yang terbuka pada kehendak-Mu, agar kami dapat bertumbuh sesuai dengan kehendak-Mu, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.